dame na sumurung sian salhub naroha ima mangaramuti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Berita nauli di bagasan minggu paupaton dung Trinitatis minggu 27 Juni 2024 imana nienet sian buku perpesalm bindu 107 mamuka sian ayat 27 masuk ma di ayat 32 songonom ma tersurat di sini. Akana tuat marparau tulau akana marboniaga tu akka nalau bolon di ida nasida ma akka jadi-jadian di Jehovah dohot halongangan akka binahenna di bagasan lung dungi makuling maibana jadi hehe ma haba-haba gabelam timbo ma akka galumbangi tokin manaik nasida tulangit tokin tuat nasida tuak kalung malalama roh nasida di bahen hinamago moror do akka nasida jala lalo-lalo songon permabu jala terbonduk do sude habis hon nasida dungi di jauh nasida ma tu Jehovah di hagogotan nasidai jadi di paruar ibana nasida sian hasosahan nasidai di pasohot ma haba-habai gabe merdemak soma dohot akka galumbang nasidai. Jadi marlas iroha manasida ala naungso akad lung akai dungi ditogihon na ibana manasida tu muara lomo ni roha nasida ikon pujian nasida ma Jehovah ala asini rohana dohot halongangan akan nabinahen nai tujolma manusia jala patimbul nasida ibana di bagasan luhutan ni bangsoi jala pujian nasida ibana di luhutan ni akka situa ima sahana horas ma ita sudah namang inang. Ma dihita amang inang melihat ma di dibata ala muhita di bagasan lasiroha mula ulota saminggu nasalpu jala talewati sudi nasa ulota parsaoran asaksian nang parluhutatta di tongani keluarga gereja do masyarakat atik pedong akalas iroha arsak iroha natabulus alai mangudon loja mahita satokin roho ita manopot bagas joro di dibata laho manangihon hatana ala porseado hita marhite-hite hatana dilehon gogonem baru dihita dilehon bisuk laho mamodus arni ngurutta tu akka ari naneng roh nunga tabongoti minggu na paupaton dung Trinitatis hasi tulusa daun ni debata jala ondolan ni jamita di bagasan mingguon ima jauh-jauh tu debata di bagasan hagogotan jauh-jauh tu debata di bagasan hagogotan berseru kepada Tuhan dalam kesesakan antorak sohu pabagas sami hatorangan di jamita di bagasan tikion
Patadaw diri mak patadaw kay madiri nami tu hita amanginang alaw dope na perjolo hami pasaton berita nauli di Uriatta di Hakai Tanjung Anomon. Guarku Ramli selamat Natal harahap. Ala lahir 25 Desember di Leon selamat Natal. Jadi murado marningat hal tubunang tanggal 25 Desember. Nunga marhasohotan dohot pandita Tuti Justini Huta Barat. Jala tongon senari sedang pasaton berita nauli di GKPS Sidorami. Nunga di basa-basa Tuhan dua danak sada bawa sada buru sekangan bawa Fidei Felix Defensor Rahab semester walu di Fakultas Teknik Fisika UGM Yogyakarta sedang menulis skripsi dalam mingguan laho pra pendadaran dohot pendadaran di tahun ujian skripsi. Nomor 2 Gladys Editia Rahab kelas Tolu SMA baru naik natuari mencalo rapa di Santo Thomas Tolu Medan. Anggiak ma kami pendeta ni gereja Kristen Protestan Angkola na sedang mengula di STT Abdi Sakda Medan. Dohot amang pendeta Dr. Batara Sihombing. Kami meringanan di perumahan Krio Village Semencirim. Jonok tu Golden Hill. Moro adongan otik kinyal amang ro mebat tu arah hutai romahamu amanginang asa disihita marnonang moro di bahasa kola markombur minum kopi sambil mangan goreng asa tapabagas para saurata dainang natububuhok kami buru pakpahan ima partidan nami hula-hula si Raja Nawarat si pusoran dohot tulang pakpahan ima jawab partidan nami di Tamanginang ando mamusia tapabagas dung sidung ibadah tau. Masuk mengitat tu tema berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Jauh-jauh tu di bata tiki masa hagugutan. Jadi molo tajahan akin bacaan Alkitab epistel di sini gombarhon masa do hagugutan di nama Maulus akka sisianna Rabdoh Yesus di sada danau Galilea naro alogo nagogo situ tu alai di bereng nasida Yesus modom dia tar di ujung ni Parawi di dok nasida ma ale guru nunga naing merbalik kopal tahun ala ni gogo ni alogo haba-haba berarti berseru manjau Tuhan do akasisiani ditiki masa hagogotan dungi dia lusi Yesus ma tunasida ahur wana masa otik doha pora syamuna ninna Yesus laos hidok ma tu habai soma ho laos soma habai horan sakka babahata do Yesus gabe so haba nagugui molo di jami tahun tongdo sedang dalam perjalanan laho mamulus sada laut berlayar jala Roma alogo nagogo haba nagogo pola do linglung na sida songon na hona lalo na jolo moloro lalo rodo hita linglung gawe pusing jala ido gembaran ni nasida na sedang mengalami hagugutan jala harus disima nasida jauh-jauh tu debata ditiki masa hagugutan jala dia lusi Tuhan do suara nasi dan jauh-jauh di hagugutan ini imana taida dua turpuk na saling melengkapi adong masa hagugutan ketakutan habibiar memang molohya amang inang lewat sian laut markopal manang na mengelewati Danau Toba feri Ihan manang na feri ahade tau Toba kadang-kadang molo saat kita di tengah tawi ro alogo apalagi ro udan tabereng magalubangi buti hira deng dibundut kopali manigor mabir do ita mau mahamion mate mau da sewatu si marlangi hira buti mai gor pakilaan apalagi molo lewat laut misalnya molo ya hala inang menyeberang laut Selat Sunda lahutu Jawa holam borhak kapali ro galubang gogua logo manigor tahutan do hita ima hagugutan
simbol hagugutan di tengah-tengah laut. Jala di ngurut tasan nari adong do simbol hagugutan adong. Boy do hagugutan ni naing membonokon keluarga ta marhite paryana konon. Boy do galubangi membonokon ripetta marhite-hite parange ni parsinonduk bolon ama. Dijawab manang na parsonduk bolon inatai inang soribada. Boy do marhite-hite ulaon naing karam kapalta alani situasi ekonomi. Boydo marhite-hite na masa di tetangga parsau tahun. Boydo neng membundut ngelutta siganopari. Anani gudang do rumang akahagugutan nata jalo di bagasan nguru siganopari. Alai marhite turupuk nata jaha di bagasan tikyon menuju pa masa hagugutan tajoma debata. Menuju pa masa hagugutan tajoma debata. Banyak memang persoalan yang tidak bisa kita selesaikan secara pribadi. Manangna secara keluarga, manangna secara masyarakat STM, manangna secara huria. Dan boy selesai kita mengasahung gugut ta. Perlu do dihita gugu na siyang kinjang na mangalehon kuaso ni debata lahomanal puhon hagugutan. Idong bayi di puhon marsiajar kita bohado carana asa boy hita menjauh Tuhan di masa hagugutan. Mau suku-suku di tasanari bagaimana cara pemasmur atau mengapa pemasmur perpesalmen menjauh suara negogo tu Tuhan. Mengapa pemasmur itu berseru kepada Tuhan? Apa rupanya yang terjadi dalam kehidupan pemasmur? Nah perjono tabamana turpohon perpesalmen menghadapi kesesakan yang hebat. Mulota jaha di ayat 20 ujaha di bahasa Indonesia songonon. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di laut bebas atau di laut luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman lalu membangkitkan angin badai dan melambungkan ombak-ombak lautan. Mereka diangkat sampai ke langit dan dihempaskan ke samudra dalam. Hati mereka kecut karena malapetaka itu. Mereka pusing terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Jadi ternyata apa yang mereka alami sehingga mereka berseru kepada Tuhan karena mereka menghadapi kesesakan. Coba tabayak ko sonari molo dihempas ombak ini sida satu langit. Jangan turun ke dalam, berarti itu turun di laut, naik muse, turun muse, wow, tersongol lalu nak ini seperti datang gempa yang membuat mereka pusing. Ini artinya kehidupan kita terkadang ombak itu kan tidak bisa diprediksi, angin kencang pun tidak bisa diprediksi. Sehingga membuat kita naik tiba-tiba, turun tiba-tiba, membuat kepala pusing. Terkadang dalam hidup ini tanpa ada angin bisa ada ombak, tanpa ada api bisa ada asap, membuat kita terhenyak atau pusing 7 kali pusing kehidupan kita. Ada anak yang baru berangkat ke sekolah dari rumah baik-baik, pulang dari sekolah sakit langsung selesai. Ini banyak kasus sekarang itu. Anak-anak 8 tahun pergi dari rumah sehat, masih cerita-cerita, masih seru-serunya, pulang dari sekolah sakit kepalanya, tiba-tiba pusing, mati.
Kasus-kasus seperti itu banyak sekarang terjadi. Mengapa? Mungkin kita tidak sadar. Topan yang melanda keluarga Kristen sekarang ialah kematian dini kepada anak-anak. Mengapa? Mungkin kita tidak sadar karena kita sendiri yang memberikan peristiwa itu terjadi. Alanya amanginang. Mungkin tak sadari itu. Persoalan yang paling berat ialah sekarang kanker batang otak anak 6-8 tahun. Karena apa? Karena terlampau lama memegang gadget, smartphone. Karena semakin tinggi radiasi handphone, semakin kencang merusak batang otak anak. Hati-hati yang menginang. Ini perlu kepada yang punya cucu atau yang punya anak kecil. Karena handphone sekarang pembunuh, tanda petik terbesar bagi anak-anak sekarang. Pembunuh. Maka ini ombak yang sedang kencang sekarang di tengah keluarga. Tiba-tiba hilang dari keluarga kita anak yang terkasih. Makanya anak-anak sekarang kita batasi memegang handphone 2 jam cukup satu hari. Lewat situ berhentikan. Kalau tidak, jangan terkejut datang angin kencang. Jangan terkejut datang ombak besar. Tiba-tiba akhir hidupnya berhenti di kilometer 8. Hati-hati. Ini ombak yang tidak kita tahu kapan dia akan bergulir, mematikan, menenggelamkan, atau menaikkan kita ke langit. Jantung kita naik, darah tinggi kita naik. Anak-anak sekarang disuruh hari ini, mungkin tahun depan baru dilakukan. Karena otaknya diracuni oleh smartphone. Nakku, cuci dulu piring, bentar. Belajar dulu kau nak, bentar. Beli dulu ke sana gula, garam, bentar ma. Semua generasi avatar. Generasi avatar sekarang. Generasi apa-apa bentar. Artinya pesan itu tidak sampai cepat. Di pesan otak cepat menjadi gerak, menjadi motorik. Ini sekarang masalah besar. Kemarin kami baru melayani anak-anak. Karena tidak bisa ngomong dengan bapak mamanya. Karena hidupnya di depan handphone main game terus. Ini bahaya, angin kencang ini di tengah keluarga sekarang. Bahkan berkata-kata kasar kepada orang tuanya. Gara-gara dia tidak mau diganggu sedang main game. Dia pikir seperti game manusia ini bisa di restart. Gagal dia restart, di situ bunuh-bunuh, pukul tak hidup lagi. Dia pikir seperti itu bapaknya, mamanya. Dia pukul, dia ucapkan kata-kata kasar. Dia pikir seperti itu hidup ini. Terlampau dini kita memberikan dia ombak besar, dan kitalah nanti yang naik jantungan. Masih SMP jantung kita sudah berdebar-debar melihat gelombang yang berat sekarang. Karena memang kita pun ingin cepat, instan. Menangis anak-anak, kasih aja handphone, diam, 3 detik diam. Dulu nangis anak-anak, kita kan biarkan nangis supaya jantungnya bagus, lalu paru-parunya bagus, lalu nanti kalau sudah besar pandai nyanyi itu. Kalau sering nangis, lihat nanti suaranya bagus itu. Bisa masuk napas sebulung, bisa masuk Qur'ina, bisa masuk Qur'ama. Sekarang anak-anak suruh nyanyi, nggak bisa, nada bass semua. Di gereja nggak ada anak-anak yang nyanyi, lihatlah. Nggak ada anak-anak yang nyanyi. Perhatikan, Amanginang. Tidak ada anak-anak yang nyanyi sekarang. Karena tidak terlatih bernyanyi. Ini gelombang yang besar, malapetaka yang besar,
Seharusnya orang tua sekarang berseru kepada Tuhan. Karena ada penderitaan yang besar yang tidak kelihatan. Ombaknya masih kecil, tapi nanti kalau sudah dewasa ombaknya besar. Membuat kita orang tua jantungan. Kemarin untuk mendamaikan itu kami hampir 2-3 jam. Mendamaikan seorang anak SMP dengan ayah ibunya yang tidak ngomong berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Ngiri loh sekarang. Jangan kita anggap sepele. Kita sekarang harus berseru kepada Tuhan. Karena ada kesesakan kita. Yang kita sendiri yang cipta dan desain. Maunya kita, kalau ada anak kita nangis, cucu kita nangis, biarkanlah dipelukan kita, dia diam. Supaya ada ikatan rohani dengan kita. Sentuhan kita. Daripada didiamkan smartphone ini. Sehingga dia mencintai smartphone daripada kita. Dirinya terikat secara batin kepada handphone daripada kita, ibunya atau ayahnya. Itu yang pertama. Mengapa pemazmur? Karena dia mendengar ada kesesakan di depan matanya. Menghadapi kesesakan. Yang kedua, mengapa pemazmur berseru kepada Tuhan? Karena dia merasakan ketidakmampuan manusia mengatasi situasi ini. Molotabai doha gugu otta menghadapi situasi masa nuai namang di kemajuan teknologi sekarang tidak bisa. Anak-anak kita sekarang dunia mereka beda dengan dunia kita. Mereka lebih banyak mendapat informasi dari handphone daripada kita yang memberi informasi kepada mereka. HP hidup pun diulangan onom ayat onom. Beritakanlah firman Tuhan dikala duduk, dikala makan, dikala tidur, dikala dalam perjalanan. Berulang-ulang menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu supaya anak-anak kita tahu informasi tentang Allah yang benar, yang maha besar, tahu informasi tentang imannya. Maka diulang-ulang dalam bahasa Ibrani namanya mandaras, diulang-ulang. Kalau di agama tetangga ada madrasah, itu artinya mengulang-ulang iman mereka. Kita pun perlu mengulang-ulang iman kita kepada anak cucu kita. Dijabu mana tahu ulang-ulangi tadok tu anak kota. Harusnya mari kita ucapkan doa Bapa kami dalam bahasa Batak, dalam bahasa Indonesia, kalau bisa bahasa Inggris, supaya nanti kita harapkan mereka merantau ke Amerika, merantau nanti ke Eropa, mereka tidak kagok lagi beribadah di sana dalam bahasa Inggris. Itu harapan kita. Kalau dulu masa lalu itu bahasa Batak, bahasa Indonesia, bahasa Inggris kita berulang-ulang sampaikan sampai dia hafal, supaya kita siapkan anak-anak kita beriman lokal dan bertindak global. Ini yang harus disiapkan kepada generasi muda sekarang. Kita ulang-ulang pengakuan iman. Kita ulang-ulang doa Bapa kami. Kita ulang-ulang pengertian baptisan kudus. Kita ulang-ulang pengertian perjamuan kudus. Supaya dia tidak dibaptis ulang nanti di gereja lain. Supaya dia tidak ikut perjamuan kudus di tempat lain. Tapi di sini dia mendapat pengajaran yang berulang-ulang kita sampaikan kepada mereka. Sehingga kita harus mengakui kita lemah. Butuh teman. Maka pemazmur berseru kepada Tuhan. Supaya Tuhan menolong dia mengatasi persoalan yang sedang dihadapi. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa pemazmur berseru kepada Tuhan? Karena pemazmur mengakui ketergantungan dirinya kepada Tuhan. Ayat 28 itu dia mengakui dia tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ayat 28, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Artinya tidak ada lain selain Tuhan yang Maha Kuasa yang akan melepaskan mereka dari malapetaka atau dari gelombang atau dari angin kencang yang mereka hadapi. Itu yang ketiga. Yang keempat, mengapa pemazmur
berseru kepada Tuhan untuk meminta pertolongan, karena pemazmur mengalami pertolongan Tuhan. Ayat 29-30 dikatakan begini, dibuatnyalah badai itu reda. Kalau dalam Markus tadi, Tuhan Yesus bangun, dia berkata, diamlah. Hanya kata diamlah, semua gelombang reda. Artinya apa? Kita orang percaya punya power, punya kuasa meredakan gelombang kehidupan yang datang kepada kita. Dengan cara apa? Dengan minta kuasa Tuhan dan berkata, redalah gelombang kehidupanku. Tapi kalau kita tidak mau redakan, tidak mau hentikan, maka pertolongan Tuhan tidak akan nyata dalam kehidupan kita. Jadi sebagai suami punya power menghentikan gelombang riak kehidupan keluarga, bukan membesar-besarkan gelombang itu, tapi mengecilkan gelombang itu dan kuasailah gelombang itu. Yesus kan berjalan di atas air kan? Artinya apa? Yesus menguasai gelombang kehidupan, dan itu pun diberi kuasa itu kepada kita supaya apa? Kita menguasai gelombang kehidupan. Kapal di tengah laut tidak akan tenggelam karena banyak air di luar kapal. Tapi kapal akan tenggelam ketika diizinkan air masuk ke dalam kapal, maka kapal akan tenggelam. Rumah tangga kita tidak akan tenggelam walau banyak persoalan di luar rumah tangga kita. Tetapi kalau kita izinkan persoalan masuk ke rumah tangga kita, maka rumah tangga kita akan karam ditelan pergumulan hidup. Maka jangan izinkan masuk pergumulan ke dalam rumah tangga kita. Kalau ada yang bocor, segera tambal dengan apa? Dengan firman Tuhan. Jangan biarkan air masuk ke kapalmu supaya jangan tenggelam kapal itu. Tapi jika ada masuk air kecil, tenggelam, supaya jangan tenggelam, tempel. Itulah tugas orang yang mengalami mujizat Tuhan. Itu yang penting, sehingga kehidupan rumah tangga kita, kehidupan masyarakat kita, kehidupan gereja kita bisa berjalan. Kendati di luar sana banyak pergumulan, persoalan, kesesakan, gelombang hidup. Lalu yang terakhir, yang kelima, apa yang dikerjakan pemazmur? Di ayat 31, ayat 32. Biarlah mereka yang bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Artinya apa? Orang yang merasakan kekuatan Tuhan yang telah menolong dia menyelesaikan persoalan hidupnya, maka respon kita ialah memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi kehadiran kita saat ini di rumah kudus ini ialah respon kita karena Tuhan telah menolong kita 1 minggu bekerja, bersaksi, bersekutu di tengah keluarga, gereja dan masyarakat. Lalu kita datang beribadah ke HKI Tanjung Anom ini berkata, terpujilah Engkau Tuhan yang memberi kami keselamatan, yang memberi kami makanan minuman, yang memberi suami yang baik bagiku, yang memberi istri yang baik bagiku, yang memberi anak-anak yang baik bagiku, atau yang memberi para sintua yang baik bagi kami di HKI ini. Inilah tugas kita setiap ibadah, bersyukur, memuji Tuhan. Pertanyaan yang terakhir ialah apa yang hendak kita renungkan bawa pulang dari ibadah keempat setelah Trinitatis ini. Aha manaik sipa husor-husorota, bohal ne parton diota, mengulu muse, menguruti ngurut tu ari neneng roh. Nah perjolo kita pasti menghadapi realitas kesesakan dalam hidup ini. Danga dong jolma naso marukil di tanah on. Danga dong akan naso marukil di tanah on. Mungkin anak sultan nama itu ala holan tubuh mamora jong hita tubuh manigor tangis do alanya ha budak paruh kilo di tanah on holat tubuh unang-unang biaya rumah sakit dan lunas sekolah aja begitu gratis sepemerintah
Ada itu horon do baju, tu horon do sepatu, badangan penuh horna. Tokinai memang pemerintah tahun makan gratis dah mati. Mudah-mudahan asal pister ke anak kota. Jadi nak pula Leonot makan siang jajan kan. Ada yang mungkin tahun 2020 itu bei gagasan deh bei kan. Berarti tetap lebih baru kilon. Ada penderitaan, ada persoalan yang belum selesai hingga hari ini. Ini harus kita sadari. Karena kita sadar ada persoalan kini dan di sini, maka yang kedua kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang kedua. Ikut tarajumi do, kita membutuhkan Tuhan. Bahkan kita mengakui hidup kita ini adalah tidak berdaya mengatasi persoalan itu. Maka kita butuh Tuhan, kita butuh seruan kepada Tuhan. Ale Tuhan, marpamuati maroham. Ale Tuhan, dungani kami. Pagudang-gudangnya anak kokon. Pamalo kami mengajari ibana. Sian hatami. Asa desip. Dia tusina sida hatami. Nagabi bohal ni pertudion na. Saat ro di ujung ni bohal. Jadi maloma hita makatahon. Hatani di bata. Terbuka mabibeli. Tapodahom may desip tunasida. Itulah. Supaya persoalan kita ditolong Tuhan dihadapi dan selesai. Yang ketiga, kita harus berseru sebagai tindakan iman. Jadi molope mersuara nagogo hita tu Tuhan. Oh Tuhan, ale Jehovah, tindakan imannya itu. Idok alak batak songonon. Aiso di pahau ni bana tuau nagatalna. Berarti kan kita harus mengasih tahu apa yang gatal pada kita supaya ada orang yang menggaruk. Berarti kita berseru kepada Tuhan itu hendak memberitahu bahwa kita orang beriman butuh pertolongan Tuhan. Jadi nang gabe hagaleon molo marsuara nagogo hita mangidu tu Tuhan ditanyak ta ganok ari, ganok manogot, ganok borngin, manang naganok pajupang hita di bagas joro ni debata di hakayo. Nah, paupatkan kita harus meyakini bahwa ada kuasa Tuhan yang memberi kita, menenangkan kita dari badai kehidupan kita. Jadi adong dogogo ni Jehovah marhuasro debata laho pasohon akka hagugutatta. Itu yang harus kita rajuni. Ada kuasa Tuhan. Yang terakhir, anak si pausur surat di minggu tersederhana ialah kita harus merespon pertolongan Tuhan, tindakan Tuhan yang kita terima melalui ucapan syukur dan pujian kepadanya. Jadi molo marede hita, martanya kita, tabuan akka hamola teota, bukti naung tajalo, pambahayanan ni debata di ngurutta siganopan. On mapiga-piga hal nagay bohal ni partudjota memasuki minggu nanengro minggu ke-4 setelah Trinitatis. Atong saya dipergui Tuhan mahita mangatusi hatana mangulahon di ngulu siganopari. Amen. Martangyang mahita. Mered mahita. Alleluia.
Mauliate mau sebab kami tu ali di bata ngadi pudai ho hami marhiti hatam asa juju hami ditikki masa hagugutan di nguru nami hura jumi hami gudang do hagugutan na huwa do pihami di tanoon jala hura jumi hami nagali do hami dang mergogo hami mengalewati galubang na balgay alan i marsuara nagugo do hami tu do panu mangido kuasomi asa marhamonangak kami mulutuk pe marsuara nagugo hami tu ali Tuhan alani respon nami dui sebagai halak na persea na membutuhkan hagugoon na siya Tuhan pamunakon hami di partok tangan ngulu nami jala persea do hami adong do kuaso ni Tuhan mandongani hami mangalo hagugutan na adong di hami jala diajari hatamon do hami asa hu respon hami pabainamu na dinggani marhiti-hiti persobaon nami pamujion nami di hadapanmu atong ali Tuhan pagugui mahami mangatusi hatamon huhut mangulahon na di nguru nami sigano pari marhiti Yesus Kristus Tuhan nami amen.